Empat pertanyaan tersulit. Ini kemarin sudah saya khutbahkan di Masjid Al-Madinah Dompet Duafa. Bisa dilihat di YouTube saya, Pak. Tapi khutbah singkat hanya 10 menit. Tapi sudah ada di situ 4 pertanyaan tersulit. Ini pun nanti karena saya rekam akan saya masukkan lagi ke YouTube dan saya potong-potong supaya gampang ngambilnya. 5 menit, 7 menit gitu ya. Gitu. Ini dipotong-potong gitu ya. Kalau kita ngaji dulu kuliah itu ada disampaikan Pak Ustadz kami itu Rasulullah itu diberikan kemampuan dengan wahyu ilham kepadanya mampu memprediksi yang akan terjadi di masa depan dan pasti benar. Jangan bilang Rasulullah itu tukang ramal, paranormal. Enggak, Rasulullah itu diberikan ilham. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Semuanya diwahyukan kepada beliau. Jadi tidak ada pun satu perkataan dari beliau yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi pasti benar. Itu aja intinya, pasti benar. Dan prediksi Nabi tentang masa depan itu ada yang masih di dunia. Makanya kita betul setelah Rasulullah meninggal ribuan tahun, 1400 tahun yang lalu, benar yang dikatakan Rasul itu. Itu masih di dunia, tapi juga prediksinya sampai akhirat. Rasul menceritakan apa yang akan terjadi di akhirat dan pasti benar. Itu keyakinan kita. Kalau yang tentang di dunia ini makanya kan Ustaz banyak hadis itu. Sayati ala ummati zamanu, akan datang suatu zaman pada umatku. Itu berarti prediksi masa depan. Jauh ribuan tahun sudah diprediksi Nabi. Termasuk tadi apa kata Rasul? Tidak akan kalian temukan muslim kecuali hanya nama yang banyak. Illasmu. Tidak temukan Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Tidak kalian temukan suatu zaman yang akan terjadi orang akan berbangga-bangga dengan masjid yang megah tapi sepi dari hidayah. Itu ada hadisnya. Artinya apa? Kalau membangunnya kita semangat, rame, megah tapi tak makmur. Mudah-mudahan masjid kita ini makmur. Amin. Ya Rabbal. Tapi memang sudah terjadi zamannya. Membangun masjid kita beramai-ramai. Setelah masjidnya jadi dan megah, kita sama-sama juga pergi. Enggak kita tengok-tengok lagi. Yang penting semangat membangunnya, tapi tak semangat memakmurkannya. Membangun masjid itu penting, tapi jauh lebih penting memakmurkannya. Tapi kita bangga masjidnya, subhanallah, kubahnya pun dari emas berkarat, menaranya subhanallah. Kita bangga dengan bangunan megahnya. Tapi baru sedikit masjid kita yang makmur. Nah saya pun yang ini tak berani saya membahasnya karena saya tidak termasuk ahli masjid. Hanya sesekali aja. Tapi pesan saya Pak, mana saya ceramah, kalau tak bisa 5 waktu kita ke masjid, paling tidak 4 waktu. 4 waktu tak bisa, paling tidak 3 waktu. 3 waktu tak bisa, paling tidak 2 waktu. Yang mana lah yang 2 ini? Apakah maghrib sama isya atau subuh? Pokoknya 2 kali ke masjid. Kalau 2 kali pun tak bisa, minimal setidaknya 1 kali. Yang mana nih? Terserah. Pokoknya saya, pokoknya kalau subuh, kecuali sudah tak bisa bergerak, baru saya ke masjid. Subuh, sehingga orang tahu, kalau Pak itu tak datang dia subuh, berarti ada masalah. Ayo kita tengok. Tapi kalau satu pun tak dapat kita, mati kita orang pun tak tahu. Mati dia, biarin aja mati dia situ. Nah, kalau kata Ustaz itu kan dulu kata imam nih, kalau aku sholat tak mau ke di belakang. Sekarang biar kau taruh, kau aja yang di depan. Taruhnya di depan jenazah tuh, baru dia ke masjid. Gitu ya. Mudah-mudahan. Jadi kembali tadi tanabbu'atur Rasul namanya Pak. Tanabbu'atur Rasul itu berarti berita masa depan yang disampaikan oleh Nabi dan pasti benar. Nah, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Dan Rasul bisa menggambarkan apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Nah, ini salah satu hadis yang saya sampaikan ini 4 pertanyaan tersulit yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Jadi Rasul mengumpul sahabat-sahabat begini kan? Nah, inilah berita masa depan itu. Kata Rasul, takkan bergerak, takkan beranjak. Orang
Melayunya bilang tak beranjak kaki itu. Nah, tak beranjak kaki seorang hamba nanti di yaumil akhir dari persidangan dan perhisapan itu sebelum ia ditanya tentang 4 hal. Artinya kan berita tentang masa depan di akhirat Rasul udah gambarkan. Kalau saya bilang itu, seakan para sahabat bisa membayangkan bagaimana terjadinya persidangan di Rabbul Jalil. Dan ditanya sama Allah yang 4 ini. Dan ketika itu kan selalu dibilang dalam surah Yasin itu kan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut ditutup. Itu kan mulut ditutup. Artinya tak bisa baca, cakap lagi. Karena mulut kita ini kan pandai bercakap, Pak, mengelak. Lihat tuh persidangan tuh. Ngeri kali. Sampai pusing kita nengoknya. Jaksa menuntut begini, pembela bilang begini, saksi bilang begini, hakim begini. Pusing, nonton TV pun pusing kita. Apalagi sekarang TV-nya udah berubah. Kemarin kesal kali kurasa, harus bayar lagi kita beli itu kan. Ini yang untung siapa ini? Oh iya kan, tentu yang bikin itunya itulah itu. Apalah namanya itu? Sampai udah 4 hari hidup, tak hidup TV itu kan. Tanya, beli kemana? Ke Ciseeng. Ciseengnya habis. Udah diborong orang, ke Parung, ke borongnya. Tinggal 1 lagi, Pak. Harganya sudah 350.000, Pak, katanya. Yang tadinya cuma 250.000. Jadi 350.000. Dia naik motor udah hampir 1 jam pulang dari dia ke Uriban. Habis juga 500.000. Udah gitu susah kali pun nyari-nyarinya. Hilang-hilang. Tahu begitu nonton persidangan itu pula lagi kan. Tanya ini, tanya itu, jawab ini. Nanti di yaumil akhir akan ditanya. Dan saya bilang dalam tulisan itu, Pak, inilah 4 pertanyaan tersulit. Dan sekarang kita siap-siap jawabannya. Kira-kira siapa yang mampu menjawab ini? Gitu kan? Macam ujian tengah semester. Mahasiswa bertanya, Ustaz, kemarin kita, apalah kisi-kisinya? Kau baca aja materi dari pertama sampai yang terakhir. Itulah kisi-kisinya. Berat sekali. Iya Ustaz, biar agak jelas lah kira bayang-bayangannya. Bayang-bayangannya ada di situ. Pokoknya banyak baca, mulai dari pertama kita sampai pertemuan ke-7. Itulah kisi-kisinya. Begitu soal datang, aduh, tandanya kau tak belajar. Itulah kalau kau baca kemarin, yang saya bikin slide sudah saya jelaskan, kau pasti kejawab.